Baik, pada siang hari ini kita akan eh, mengulang sebentar terkait dengan variabel yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Ada yang terlewat yaitu tentang array. Eh, jadi ada satu variabel yang unik ya di semua bahasa pemrograman baik PHP, Java, C++, Python dan sebagainya, yaitu namanya array. Apa itu array? Nah, array adalah suatu variabel yang bisa menyimpan kumpulan nilai, kayak nilai ya. Jadi contohnya gini, contoh yang paling gampang yaitu kelas. Nah, variabel kelas atau eh, classroom ya, itu misalkan untuk jenjang MI, untuk SD ada kelas 1, 2, 3 sampai 6. Nah, itu namanya variabel array. Kita coba ya, tanggal 13. Nah, cara mendefinisikan array sangat mudah ya di PHP ya. Nah, ini terus pakai tanda kotak gini. Nah, terus definisikan kelasnya. Misalkan untuk tipenya bisa string, bisa angka ya. Kita coba pakai angka aja ya. Angka 1, 2, 3. Nah, ini contoh ya. 1 sampai 6 aja lah. Nah, ini contoh tipe array dengan isian angka ya. Nah, itu nanti jika di Vardam munculnya ini tipe array isinya 6. Nah, untuk indeksnya array itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi semua bahasa hampir semua bahasa pemrograman indeksnya itu dimulai dari 0 ya. 0, 1 sampai sekian. Nah, ini jenis array angka. Nah, ada juga array yang lain bentuknya huruf. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Var huruf ya, huruf misalkan huruf A, B, C ya, atau string lah. 1, 2. Nah ini, nah ini nanti akan tipenya muncul tipe array isinya 6. Kemudian eh, setiap isian tipenya muncul string ya. 1, 2, 3. Nah, oke, dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita coba eksperimen. Indeksnya apakah selalu 0? Nah, 0 sampai sekian ternyata tidak. Nah, indeksnya kalau nggak didefinisikan, contoh ini var 1 sampai var 2, ini kan indeksnya tidak didefinisikan ya. 1, 2, 3. Nah, kita bisa mendefinisikan indeks tertentu. Nah, ini, nah, gimana caranya? Tinggal gini, 0, kan dari 0, 1. Nah, itu ya. Nah, var 3. Nah, bisa juga diganti angka 1 di sini. 1, 2.
Nah, berarti tiga empat. Nah, nah. Jadi kalau didefinisikan indeksnya itu bebas ya. Satu, dua, tiga itu bebas. Bahkan indeksnya pun bisa bentuknya string. Kan A. Nah, ini satu. Ini adalah baru 4. Ini ya, contohnya ini ya. Kita coba running. Nah, indeksnya satu. Indeksnya satu, kemudian satu. Oke. Jadi kalau dalam PHP ini, kalau indeksnya itu tidak didefinisikan seperti var 1 dan var 2, maka pakai indeksnya default ya. Defaultnya ya 0 sampai sekian. Nah, kalau indeksnya didefinisikan, misalkan var 3 sama var 4, berarti indeksnya mengikuti itu. Nah, untuk mengeset indeksnya ini di siapa pakai tanda sama dengan ini ya, sama dengan terus lebih dari. Tanda sama dengan lebih dari seperti itu. Nah, ini cara mendeklarasikan array. Nah, terus array juga bisa dibuat seperti kemarin if ya, nesting atau nested itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nesting itu kayak multiple array atau multidimensi atau multiple pengulangan lagi, nah, percabangan lagi dimensi. Ini kan array kan satu dimensi nih, satu. Nah, bisa juga dua dimensi ya. Nah, contohnya apa? Ini var 5. Nah, kemudian kita definisikan ini array. Nah, aku mau buat ini buat yang gampang aja satu. Itu array untuk kelas ya. Tipenya array lagi. Nah, ya. Satu tipenya array lagi. Saya namai apa? Nah, ini saya namai name, nah, nama. Boleh gitu ya. Bebas. Kelas satu. Nah, kemudian kita namai lagi eh, siswanya. Nah, ini data siswa siapa aja. Jadi siswa satu Budi, siswa dua Siti gitu ya. Contoh ya. Atau kalau enggak ya gini, di nol. Ya, kalau ini nggak kelihatan ya, print R coba ya. Print R. Nah, ini ya, di nak print R ya. Jadi array-nya indeksnya satu, kemudian punya jadi array lagi. Nah, kemudian array itu punya indeks namanya nama, tipenya string ya, kelas satu, dan indeks siswa tipenya array lagi. Seperti itu ya. Namanya nested array atau multidimensional array. Nah, terus ini indeks yang kedua juga bisa bebas ya. Misalkan nih, itu ya. Kita cek. Nah, kelas satu, kelas 2, kelas 3. Nah, seperti itu.
Apakah eh, apakah indeksnya mesti konsisten? Sebenarnya tidak. Maksudnya apa? Ini kan indeksnya angka 1, 2, 3. Kemudian nama, kemudian siswa. Kita coba lagi ya. Indeksnya pakai yang lain. Oh, kelas khusus. Nah, ini boleh. Jadi nggak konsisten. Nah, kita nggak pakai nama, name, tapi misalkan eh, nambahi lagi ya nama tetap ada terus guru. Nah, kita nambahi guru Pak Budi namanya itu. Contoh ini ya. Nah, siswanya ternyata nggak pakai angka, pakai indeks yang lain. Atau dihilangkan siswanya gini juga boleh. Nah, ini kan nggak sama nih strukturnya nih, nggak konsisten. Itu boleh ya. Nah, ini kelas khusus array seperti itu. Hmm. Kalau array diisi gini aja ya, misalkan ini. Itu artinya nol, kosong nih ya. Siswanya cuma tanda kotak ini artinya kosong, nggak ada orang. Nah, siswanya arraynya kosong. Seperti itu. Oke, untuk array mungkin ada tambahan, Mas. Belum, ya ada yang membantu saya namanya Mas Ahmad ini. Oke, dia udah bisa belajar Python, saya aja belum. Saya itu programmer PHP website ya, ini ada teman kita dari Arida, Mas Ahmad namanya udah bisa belajar Python lebih ana. Oke. Untuk array saya kira cukup ini ada pertanyaan bisa lewat chat atau WhatsApp. Saya ada pertanyaan ya. Baik. Atau bisa langsung buka suara silahkan. Jadi saya resume lagi ya. Nah, ini tak buat ke chat GPT biar gampang. Chat GPT. Buatkan resume dalam bentuk infografis untuk catatan pelajaran teratas atas. Nah, ya, saya ulangi lagi ya. Nah, untuk array cara mendefinisikan atau mendeklarasikan yaitu dengan menyebutkan variabelnya apa, kemudian sama dengan, terus kemudian diikuti tanda kotak ini ya, kotak. Kemudian namanya atau isiannya apa, isian array itu. Nah, isiannya bisa string, bisa numerik, dan bisa array lagi, bebas. Nah, contohnya itu di var 1, 2, 3 ya. Nah, kalau indeksnya tidak didefinisikan, maka indeksnya dimulai dari nol ya. Nah, kalau indeksnya itu juga bisa dibuat bebas juga, mau indeksnya dalam bentuk angka atau string silakan bebas. Nah, seperti itu. Nah, untuk var 5 ini sifatnya multidimensional array atau nested array atau array yang berulang. Nah, jadi ada array di dalam array. Nah, seperti itu, array berulang. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya tentang ini sifatnya fardu ain bagi programmer harus tahu perulangan atau looping. Nah, terus looping. Nah, looping atau perulangan dalam PHP itu dibagi dua. Yang pertama yaitu looping dengan batasan. Terus yang kedua looping dengan tanpa batasan. Artinya apa? Tanpa batasan artinya akan
akan berhenti jika kondisi tertentu memenuhi. Oke. Nah, ini contohnya gini yang paling gampang. Nah, kita coba eh, gini, kita mikirnya gini. Contohnya gini, seorang siswa dihukum push up. Nah, push up kan gerakan naik turun badan. Nah, kalau diulangi push up sampai 10 kali, berarti dia mengulangi atau looping dengan batasan sampai 10 kali push up. Paham ya? Itu kalau yang tipe satu dengan batasan. Nah, kalau dihukum kamu push up sampai sholat asar. Nah, itu berarti tidak dibatasi dengan jumlah, tapi dengan kondisi tertentu, yaitu sampai azan asar dikumandangkan. Nah, jadi dia push up terus sampai azan dikumandangkan. Itu contoh ya, contoh kondisi looping. Nah, kalau di dalam pemrograman, nah kita contohnya pakai push up aja ya. Nah, ini eh, contoh contoh dengan batasan. Nah, menggunakan for. Nah, ini pakai AI langsung keluar ini. Nah, ini nih. Jadi dari 1 sampai 10 akan mengulang. Ini contoh ya. HP looping. Nah, kira-kira paham nggak nih? Paham insya Allah ya. Nah, perulangan atau pusat nih? Hati pusat nggak bagus ya pusat. Oke, perulangan itu ya. Perulangan ke satu. Oke. Ini bisa juga diganti tanda ini ya. Kalau ini kan udah paham ya, pakai tanda petik dua atau petik satu. Bedanya di sini ya. Kalau ini berarti ke titik. Nah, masih inget ya? Nah, gini ya. Sama aja ini. Nah, itu sintak pertama menggunakan tipe batasan ya. Nah, ada lagi yang kedua pakai for each. Nah, for each ini tipe khusus dengan batasan yang terkait dengan array. Nah, array tadi kan kita udah belajar ini. Nah, contohnya ini ya. Kita buat var 2 di copy sini ke looping. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini var 2. Nah, ini perulangan ke dengan nilai value. Nah, kita coba ya. Enter. Nah, ini jangan diulangi nih. Nah, ini tak tutup sih. Nah, keulangan ke nol. Kenapa nol? Karena indeksnya kalau array dari nol kan tadi kan. Nah, ya ini kalau kita var dam lagi atau print r, tuh ya. Kan dari nol, indeks nol sampai ke 5. Berarti pengulangan ke indeks ke nol seperti itu ya. Kita coba yang lain. Array yang lain. Contohnya array var 4. Nah, ini ya. Contoh yang tadi var 4, var 4. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, ini kan indeksnya kan pakai 1, 2, pakai string 1 sampai string 6. Nah, value-nya, value itu nilai ya. Saya tak ganti lagi karena value, value kayak paham ya, kayak kunci ya, nggak usah saya ganti ya, kayak ya. Nah, kayaknya itu indeks itu tadi. Nah, oke, udah mulai pusing ini. Paham ini ya di sini ya? Ya, offline paham ya? Nah, ini Mas Ahmad bisa bantu nanti ya. Nah, jadi ini kata kunci key bisa dihilangkan ya.
Berarti kalau gini ya, K itu opsional. Mendefinisikan K itu opsional, bisa dituangkan atau tidak, terserah. Itu ya. Nah, oke, paham ya? Nah, paham ya? Salah paham ya? Contohnya gini, contoh yang menarik, misalkan eh, kita pengen mengekspor atau menampilkan bulan Januari, bulan bulan ya, bulan Januari sampai Desember dari tahun 2025 sampai 2026. Contoh ya, contohnya gimana? Ya udah tinggal for tahun berapa? For dolar I sama dengan 2025. Nah, ini ya, 2000 misalkan 2027. Nah, berarti kan ini tahun, keluar tahunnya kan. Nah, tahun. Nah, dulu. Nah, 25, 26, 2027. Paham nggih? Nah, di setiap tahun itu aku pengen menampilkan bulannya. Berarti logikanya gimana? Berarti dalam looping itu ada looping lagi kan? Berarti loopingnya kayak tadi, nested looping, looping berulang, nested ya, nesting looping. Nah, berarti sejak gini kita membuat array bulan ya. Nah, itu udah otomatis pakai AI. Nah, nah, triknya di dalam array tahun ini kita definisikan for each. Nah, for each bulan. Nah, salah. Nah, ini ya. Jadi kita manggil yang scoop yang ini kan pakai scoop ya, pakai tanda kurawal buka tutup ya. Tak scoop. Nah, dalam scoopnya kita panggil scoop tahun dulu. Kemudian per tahunnya kita panggil scoop bulan. Nah, ini ya, Januari. Ya, jadi looping tuh seperti itu, mengulang-ulang. Nah, paham? Nah, ini bisa digantikan kalau pakai tanda ini aja kurang dari, berarti kan nggak sampai 2027 ya, sampai 2026 saja. Nah, karena apa? Karena dia mengulang dari 2025 sampai kurang dari 2027. Berarti sampai 2026 saja. Nah, jadi paham ya? Nah, sekarang aku pengen ngasih challenge, hmm, apa challenge-nya, tantangannya. Aku pengen menampilkan bulan ini aja, per per cawu, per catur bulan. Nah, cawu itu apa? Per 4 bulan kan. Nanti menampilkan bulan April aja, bulan keempat, nah, bulan ke-8 dan bulan ke-12. Nah, ini berarti pakai trik apa? Pakai indeks kan. Ini kan ah,
Kalau indeks dalam bulan itu kan dari 0 sampai 11. Nah, aku pengen menampilkan bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember. Berarti triknya apa? Triknya adalah menampilkan indeks yang ketika di modulus mod ya, sisanya berapa? 3. Berarti di sini pakai if lagi juga bisa di sini. Nah, ini kan aku pengen memunculkan key-nya. Bisa di IDX ya, indeks IDX. Nah, indeks IDX. Nah, pakai if di sini. If IDX atau indeks mod 4 kan per 4 bulan tahun. Sisa 3 di echo. Tampilkan itu. Maksudnya kok agak susah nih. Nah, kita coba sini. Berarti kalau kita running seperti ini ya. Belum tak running. Sebentar. Oh, IDX-nya. Oh, 4. Salah ngetik 3. Nah, nih. Berarti muncul bulan April, Agustus, Desember per tahunnya. Oke. Paham nggih? Kita udah mulai pakai for, kemudian if, kemudian operator boolean dan sebagainya. Jadi in- inti dari pemrograman coding itu ya ini sebenarnya logikanya pakai for each, if, kemudian matematika dan sebagainya, kurang dari, kurang lebih dari seperti itu nggih. Nah, untuk sintak for ini ada dua cara membuatnya ya. Cara increment. Nah, ini yang tadi yang kita pelajari cara increment semua. Dari bawah naik ke atas, dari yang kecil jadi besar. Nah, kita juga bisa membuat dalam model decrement. Nah, dari besar ke kecil. Nah, kita buat yang decrement ya. Decrement dibalik dari 2027 berarti I main main karena berkurang ya. I main main. Yang berarti dari 27 berkurang ya. Dia akan mengulangi sampai lebih dari 2025. Nah, coba ya. Nah, ini ya. Tahunnya 2027. Tapi kok mulai dari atas loh. Dari bawah ya. Kalau gini. Oh, ini. Oh ya, ini belum tak. Ini awal lupa. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kebalik. Jadi ini memulai dari atas 2027 ke bawah ya, turun ke bawah. Jadi yang tahunnya turun ke bawah di 2027 sampai 2026. Nah, kemudian untuk bulannya naik ke atas ya, indeksnya dari 0 sampai ke atas. Nah, ada pertanyaan?
Oke, kita coba lagi yang sederhana ya. Buatkan looping for common. Nah, salah aja lah. For, nah ini contohnya ini ya. Ini yang decrement ini ya. Di dari 10 ke 1 menurun. Pakai yang min-min ya. Oke. Untuk contoh atau tipe satu tentang looping batasan, saya kira cukup ya. Tinggal bervariasi ya untuk meng- mengasah logika ya. Contohnya ini kita coba lagi ya. Kita eksperimen lagi. Nah, saya ingin menampilkan, ini kan tahunnya udah menurun. Nah, aku juga pengen menampilkan bulan juga menurun. Kalau bulan kan dari 0 sampai 11, ini kan? 0 sampai 11. Nah, aku pengen mengganti menampilkan dari Desember, Agustus, kemudian April. Nah, gimana caranya? Nah, berarti ini pakai apa? Nah, pakai metode lain. Kalau for each kan eh, akan dia looping dari indeks terkecil ke terbesar. Nah, kita pakai for. Nah, for ini setelah I, misalkan J ya. Nah, berarti kan indeksnya kan dari 11 bulan, ya kan? Sampai 0. Nah, jika indeksnya ini, maka tambahkan array bulan. Nah, array bulan J. Oh ya ini saya belum lupa. Oke, ini ya contohnya ini ya. Standar index. Oh ya ini J. Ini ya contohnya ya. Ini Desember, Agustus, April. Nah, saya lupa tadi yang apa ya. Cara menampilkan nilai array itu tinggal manggil ini aja, indeksnya aja. Misalkan ini yang tadi yang array ya, var 5 kan ini. Nah, aku tuh menampilkan nama kelasnya, ya tinggal tampilkan var 5, kemudian panggil indeksnya, satu kan indeksnya. Nah, satu, kemudian nama indeks selanjutnya, ini apa? Nah, nama. Nah, ini ya. Nah, itu ya, kelas satu. Jadi kalau mau manggil indeks atau manggil nilai tertentu dalam array, tinggal panggil indeksnya apa. Nah, nama indeksnya apa, kemudian muncul nilainya. Nah, ini digunakan untuk menjawab soal ini ya, ingin menampilkan
indeks bulan. Nah, array bulan indeksnya apa? Itu ya. Nah, sekarang eh, kita tantangan selanjutnya yaitu menampilkan tabel perkalian. Nah, perkalian anak SD kan gini, 1 sampai 10 kan. Nah, setelah I itu indeks ya, variabel kemudian J untuk dimensi looping selanjutnya. Nah, kita menampilkan perkalian. Berarti I kali J. Nah, dolar I kan perkalian. I kali J. Nah, kemudian pakai spasi ini. Nah, berarti ketika indeks I increment, dia mengincrement lagi J. Nah, dikalikan ya I kali J. Nah, kalau nanti sudah sampai selesai J sampai 10, ganti baris. Kita demokan ya. Nah, itu ya, itu perkalian anak SD. Seperti itu kira-kira ya. Satu. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita tantang lagi pakai bintang sekarang. Nah, sekarang pakai bintang. Jangan kalian pakai bintang lah, biar kelihatan bintang-bintangnya. Nah, bang, ini kan gini. Nah, ternyata ikan pasti bentar, lupa vaksin. Nah, ini ya, tes. Sekarang triknya gini. Aku ingin membuat bintang dalam bentuk segitiga, ya. Contohnya ini logika nih ya. Pakai if dolar I kurang dari J. Ah, ini jadinya apa ini Kak Giring? Nah, coba ya, kita coba-coba aja ini. Ah, itu. Nah, tak hilangi yang atas nih. Nah, berarti kalau kayak gini, I-nya kan dari I ke satu, I satu ya. Dia ngeluping, ngeluping kan J. J akan dicetak sampai 10 kan. Nah, karena kondisinya apa? Karena kondisi I kurang dari J. Ini kan satu. Ini, tak terang deh. Itu I. Nah, ini. Itu I. Nah, I-nya kan satu. Nah, dia akan ketika looping I1, dia manggil looping J. Ya kan? Nah, looping J akan dieksekusi dari 1 sampai 10. Nah, ketika kondisinya I kurang dari J, ketika I sama dengan 1,
J-nya kan bergerak 1 sampai 10. Dia akan cetak sampai kurang dari 10. Nah, ini. Kemudian selesai kan? Ganti baris ini. EOL. PHP OL ganti baris. Nah, ini ganti baris bawah. Nah, berarti kalau udah ganti baris, I-nya jadi ya berapa? Jadi 2. 2 ini ya. Ah, berarti jadi 2. Berarti ketika J kan increment 1 sampai 10. Nah, ketika kondisinya I-nya kan berarti increment dari 2 sampai 9. Nah, paham nggak? 2 sampai 9. Terus ketika I-nya 3, dia akan increment sampai 3 sampai 9. Nah, nah gini. Nah, sampai terakhir ya, ketika I-nya 10, dia increment 10 aja. Epoch eh, perorangan ke 10, loop ke 10. Satu kali nyetak ini. Nah, aku misalkan nggak sampai 10 lah, sampai kurang dari 10. Nah, nah, gitu ya. Nah, sekarang nyoba dibalik. Ini kan segitiganya kan arah gini. Kita balik segitiganya ya. Coba. Hmm, what else? Nah, ini ya pokoknya itulah dipikir-pikir ini Pak pasti offline biar enak kalau online ya kayak gini lah. Jadi intinya kita ambil faedahnya aja dulu ya karena ini perlu penguasaannya agak lumayan ya. Jadi intinya kalau looping itu bisa multidimensional. Nah, ketika dalam looping kesekian itu bisa kasih if seperti itu. Nah, ini kan kalau kita coba-coba juga beda hasilnya nanti. Nah, itu ya. Kalau dibalik ini yang ini juga beda nanti. Hmm. Kalau dibalik ini, ya kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya, yang array atau array, yang looping tipe tipe 2 dan tipe pertama. Nah, eh, beralih ke looping tipe array tipe 2. Nah, untuk tipe 2 ini seperti tadi ya, menggunakan kondisi tertentu untuk mengakhiri looping itu. Jadi kayak tadi kita analogikan hukum push up ya. Nah, kalau yang tipe 2 dia disuruh push up sampai azan asar
dikumandangkan. Jadi sintaknya pakai while, while. Nah, misalkan ini while ya, while, ya batasan. Nah, kalau yang tadi push up sampai azan, azan, azan asar jam berapa? Asar jam 15. Misal nih ya, misal. Tapi ini kita buat variabel jam, misalkan jam. Aku disuruh pusat dari jam 10 pagi. Nah, 10 pagi ini. Nah, terus push up, push up jam. Nah, selama belum jam 15, nah, push up, push up, push up. Nih, jamnya juga nambah ya. Nah, kita running ya, samping dua. Nah, pusat jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 14. Nah, jam 15 azan. Berarti pusatnya selesai. Paham ya? Jadi di sini nggak pakai batasan, tapi pakai kondisi, ya. Nah, ada dua model kalau dalam looping conditional looping ini ya. Ini model while, while terus kasih kondisi. Nah, kemudian satunya lagi do while. Nah, bedanya apa? Kita cek dulu ya. Ternyata beda. Nah, ini ternyata pakai do. Nah, muncul push up jam 15. Nah, yang di atas tidak muncul. Nah, kenapa? Karena kalau do itu akan dieksekusi dulu minimal sekali. Contohnya ini. Ternyata sekarang sudah jam 15. Nah, ini ya, jamnya udah 15. Nah, kalau menggunakan bah- bah- menggunakan yang ini, yang atas. Nah, dia tidak dieksekusi. Nah, tapi kalau menggunakan yang di bawah, yang do while, dia akan dieksekusi dulu minimal sekali, kemudian dicek apakah kondisinya memenuhi syarat. Nah, jadi kalau do while akan dilaksanakan dulu, baru dicek kondisinya. Kalau while, nah dia akan dicek dulu, kemudian kalau memenuhi syarat akan dieksekusi. Seperti itu bedanya ya. Nah, oke, semoga paham ya. Contohnya nih, berikan ilustrasi untuk perbedaan looping antara while dan do while di PHP. Oke, paham ya? Contoh lainnya ya. Apa contoh lainnya, Mas?
Contoh lainnya ya tadi ya array aja. Contoh array lagi. Nah, array pun juga bisa dibuat dalam bentuk dual ya. Nah, ini contohnya array bulan aja lagi. Array bulan Hijriah. Hijri. Ya, itu langsung muncul. Wah, langsung dibuatkan oleh AI. Nah, itu contohnya ini ya. Nah, langsung dibuatkan. Jadi, kita punya indeks misalkan indeks indeks satu adalah Muharram dan seterusnya ya. Nah, kita pengen menampilkan menggunakan while. Nah, berarti kita increment ya dari bulan ke satu. Nah, ketika indeksnya kita eksekusi aja biar kelihatan. Nah, push up jam 15 di hidden dulu nih. Nah, nah, berarti ini ya, ketika indeksnya berjalan increment bulannya satu muncul Muharram. Ini ya, ini cara menampilkan eh, nilai dalam array ya. Karena aku balik, aku pengen menampilkan dari Zulhijjah. Apakah bisa? Tentu bisa ya. Tinggal dibalik dari atas. Nah, well, bulannya lebih dari atau sama dengan satu. Nah, ya kan? Bulannya nu- menurun. Nah, ini dibalik ya dari bulan Dzulhijjah turun ke bawah. Muharram. Oke, wadah ya. Nah, sekarang pakai trik lagi nih. Aku pengen menampilkan bulan keempat, bulan ke-8 sama bulan 12. Nah, tinggal tambah ini. Pakai mod tadi ya, if bulan modnya sama mod 4 sama dengan 3. Maaf, ini kan pakai ini ya. Berarti 0. Indeknya kan pakai 1 sampai 12. Nah, ya bulan 12 itu kan eh indeks 12 itu kan dibentuk dari eh, bulan di mod 4 hasilnya 0. Nah, nih bulan 12 8 dan 4 pakai mod ya 4. Nah, oke, paham ya? Nah, sekarang aku mau pakai dual, apa bisa? Nah, tentu bisa, tinggal dibalik ini di cut to, kemudian ini while. Nah, lakukan ini, nah, selama bulannya lebih dari nol, kan menurun tuh bulannya. Nah, sama ya. Nah, ini ya ada pertanyaan? Oke, yang dual lebih jauh lebih sederhana. Tinggal kita mengkondisikan itunya, nested loopingnya. Nah, apakah bisa terjadi unleashed looping? Nah, apa tuh unleashed looping? Unlimited looping, maaf. Looping tidak terhingga. Nah, bisa. Contohnya apa? Nah, ini tapi hati-hati ya. Jangan sampai terjadi looping tak terhingga. Nah, contohnya ini. While true, eh, while true aja lah. Contohnya gampang. While true. Contohnya ini. Well, eh, loop
sama dengan true. Nah, ini push up, push up. Ini echo looping. Nah, kalau cuma gini aja, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena bisa looping tak terhingga seperti ini. Nah, ngehang jadinya. Mengapa? Tidak pernah berhenti. Nah, tidak ada kondisi kapan dia looping itu berhenti. Paham ya? Nah, agar loopingnya ini berhenti, pakai apa? Nah, pakai tambahan variabel bisa. Misalkan ini, misalkan IDX sama dengan nol. Nah, terus ini increment ya, looping, looping IDX lah, looping berapa nih? Nah, ini increment. Nah, pakai break ya. Nah, jadi break itu adalah kata keyword dalam PHP untuk mendefinisikan berhenti dalam suatu scope. Nah, scope itu entah looping, entah if. Nah, bebas. Nah, kita coba ya sampai indeks. Nah, ini ketika indeks sudah 10. Nah, ini kan ketika dari nol sampai looping ke indeks 10, dia akan echo looping. Nah, ketika sudah sampai sini, suatu saat, ini, suatu saat akan 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 menjadi IDX sama dengan 11. Nah, ketika IDX sama dengan 10, nah dia increment ini ya, IDX plus plus. Nah, ketika sudah lebih dari 10, break ya. Nah, ini contohnya ini. Looping kan tahu 10. Terus plus increment. Ketika increment jadi ini kan, nah, kita slip second 1 detik lah. Nah, contohnya ini ya. Nah, ketika looping 0, dia ini kurang menarik. Kita EOL. Nah, ketika looping ke 0, kalau increment, nah, nilai ya looping ke 0, incrementnya 0, setelah increment jadi 1. Ya. Jadi looping ke 0. Nah, kemudian ketika diincrement edik masih 0. Nah, setelah diincrement nilai ediknya menjadi 1 kan. Nah, pada posisi looping ke 10 kita diincrement, nah, nilainya sekarang jadi 11. Nah, karena sudah lebih dari 10 indeksnya, maka dia exit atau break ya, keluar dari looping. Itu ya. Nah, sekarang kita coba kalau ide ini
Satu. Kalau satu gimana? Nah, dia kan dieksekusi dua kali ya, nol dan satu. Pindah satu. Kalau di si nol, ini kan tidak dieksekusi. Oh, eksekusi. Oh iya, karena di well true, pakai well true ya. Well true ya, benar. Well look true. Jadi itu ya. Atau kalau enggak, ini diganti, bukan break, diganti loop sama dengan false, nggak boleh. Sama aja nih ya. Apa yang dihentikan? Hmm? Line 61. Nah, loh, kenapa terus nambah? Loop yang dihentikan tapi nambah. Ada yang bisa menjawab? Nah, ini PR nih. Ada yang bisa menjawab? Kan udah loop sama dengan false nih. Secara logika kan well loop true. Nah, loop kan udah dijadikan false. Tapi kok kenapa looping masih berjalan? Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada ya tak cari ChatGPT. Nah, ini aja. Cari di ChatGPT. Nah, kayak di sini. Mengapa looping masih dilanjutkan? Padahal sudah false ketika kondisi IDX. Nah, ada ChatGPT. Oh iya, ini ya. Ah, while loop. Oh ini mas, while loop. Oh karena ini kurang tanda tanda ini. Kurang tanda sama dengan dua ya. Apa nih? Line 48. Line 48. Sebentar. Oh iya, ini ya jenengnya manusia ya dapat salah satu lupa ya. Ah ini loop kan true. Nah ini, nah, ini berarti sampai 11, 10. Jadi kurang tanda satu aja nanti berdampak ya. Nah, itu. Kalau nggak tahu tanya apa? Chat GPT ya. Codingannya taruh di chat GPT, tanyakan apa solusinya dia muncul jawabannya. Karena anak juga gitu, kalau nggak tahu tanya chat GPT. Ini kurang tanda ini, tanda apa? Satunya lagi. Ya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, bukan, bukan nih. Karena ini inti dari pemrograman tuh mesti bisa looping, mesti bisa percabangan if statement. Nah, ini akan dipakai terus ini ya. Eh, eh. Oke, saya cek di chat ya, ada yang tanya, enggak, nih?
Oh, skip. Screen layar. Screen layar hilang. Screen layar. Ya, screen tadi. Ada pertanyaan ada nih? Kalau enggak, kita akhiri aja ya. Eh, Oke, oke. Mungkin untuk pelajaran PHP hari ini terkait dengan looping, eh, saya kira cukup ya. Nanti teman-teman silakan berusaha mengulang lagi yang bagian array itu penting ya, array looping. Nah, nanti untuk besok biar nggak jenuh. Nah, nanti kan udah lupang luping keliling tuh. Nah, pusing kelilingnya tuh. Nah, kita ganti ke HTML ya. Nah, HTML plus nyambungin dari HTML ke PHP. Mereka udah belajar HTML. Nah, besok kita melanjut ke HTML plus nyambungin ke PHP. Biar bisa apa? Biar bisa dinamis ya. Kalau cuma HTML kan statik nggak bisa apa-apain. Nah, pakai PHP kita bisa mengolah-olah di situ ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.